mana yang lebih penting, peringkat kampus atau pembimbing? Nah, dulu saya pernah mikir bahwa peringkat kampus itu meter. Ya, memang peringkat kampus itu benar-benar penting. Tapi ternyata setelah saya kuliah di sini, pembimbing itu menurut saya jauh lebih penting. Saya mau share pengalaman saya dengan pembimbing yang super baik. Di sini waktu saya apply ke 5 kampus, nah saat itu urutannya kalau tidak salah adalah ranking 1 itu Ohio State University, yang kedua Florida State University, terus yang ketiga itu Washington State University, yang keempat University of South Florida, yang kelima itu Kent State University. Nah, saya dari 5 kampus ini, di luar 5 kampus ini saya sudah pernah kirim email dari kampus-kampus yang berbeda, chat-chatan atau email-emailan sama profesor di kampus-kampus yang berbeda dari 5 kampus ini. Terus dari 5 kampus ini juga saya sudah punya udah chat-chatan, udah email-emailan sama beberapa dosen, kecuali di Ohio State University, karena saat itu saya kirim banyak banget email ke profesor-profesor di kampus-kampus di USA dan di Eropa. Terus karena proses Fulbright ini cukup padat banget, akhirnya saya, dan Ohio State University ini bukan kampus yang saya tuju sebenarnya, karena ini kampus yang dipilih sama IAI, pengelola beasiswa Fulbright pusat yang ada di New York. Akhirnya karena mereka minta saya masukin kampus Ohio State University, ya udah saya terima aja. Tapi ternyata saya diterima tuh di Ohio State University, dan saya nggak pernah kontak profesornya, tapi ternyata profesornya ini yang kontak saya duluan, kirim email ke saya. Kirim emailnya itu kurang lebih lumayan panjang, kurang lebih itu isinya adalah kata profesornya, saya tahu kamu lagi daftar ke kampus yang lain-lainnya dan kamu lagi nunggu bahwa kamu diterima atau ditolak di kampus yang lain. Tapi kalau kamu butuh informasi tentang kampus ini, Ohio State University, saya dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu yang kamu butuhkan. Nah gitu, jadi semacam welcome banget tuh kan. Akhirnya mulai tuh chat-chatan, akhirnya kayaknya beliau baik banget dan open banget, dan akhirnya saya mutusin kuliah di Ohio State University dengan beberapa pertimbangan. Selanjutnya pas saya mau berangkat ke USA, saya sebenarnya, karena kan saya baru, terus saya nggak tahu juga gimana dari bandara ke apartemen. Nah, saya udah minta bantuan salah satu organisasi internasional untuk menjemput saya. Pas saya email ke profesor saya ini yang di Ohio State bahwa saya sudah minta bantuan salah satu lembaga internasional. Terus kata beliau dengan sangat senang hati mau jemput saya. Akhirnya kan saya nggak enak ya, saya nolak. Kalau nolak, ya udah akhirnya saya terima aja. Akhirnya beliau menjemput saya. Bayangin aja dijemput sama profesor, belum pernah ketemu, dan dijemputnya itu tengah malam. Nggak tengah malam juga sih, jam 10 lewat, hampir jam 11 malam. Terus pas dijemput, beliau juga bawa makanan. Mungkin tahu karena saya muslim, akhirnya dikasih burger yang vegan. Terus dianterin lah ke apartemen. Pas dianterin ke apartemen, nggak langsung ke apartemen tapi diajak. Jadi pas antara bandara sama apartemen itu, tengah-tengahnya tuh ada kampus Ohio State University-nya. Akhirnya diajak muter-muter nunjukin, ini loh kampus ini loh gedung ini gedung itu. Terus sudah tengah malam dan beliau tuh ini beliau baik banget. Terus akhirnya sebelum dianterin, mau nggak kamu makan dulu? Saya bilang saya udah kenyang karena makanan di pesawat itu banyak banget dan gak kelaparan. Akhirnya ya udah, terima kasih Prof, dan beliau mintanya jangan dipanggil Prof, langsung namanya aja.
Terus ya udah akhirnya dianterin ke apartemen. Pas dianterin ke apartemen, ngeliat ke apartemen saya masih kosong, terus ditanya apa yang kamu butuhin. Saya nggak butuh apa-apa, jawab saya. Maksudnya karena saya di Indonesia dulu suka ngajar di daerah-daerah terpencil, dan juga saat di Indonesia saya suka tidur di jalan. Malah pernah saya tidur di jalan raya, saat itu pernah beberapa kali. Jadi tidur di lantai buat saya nggak masalah. Terus kata beliau, akhirnya beliau besoknya itu ngebeliin, saya lupa apa yang dibeliin pertama kali, tempat tidur. Bukan tempat tidur. Waktu hari pertama, besoknya saya ke kampus mau ngambil MacBook yang sedang saya pakai ini buat proses ngerekam. Itu dari pembimbing saya. Terus saya ambil di kampus, terus disetel-setel sedikit sama orang yang ada di kampus. Terus ketemu sama beliau, akhirnya beliau pesenin kasur sama meja. Ya, akhirnya pas kasur sama mejanya datang, beliau nganterin sendiri. Jadi dipesenin barangnya, dianterin ke rumah beliau. Terus pas sudah barangnya nyampe, dianterin sama beliau langsung ke apartemen saya. Dianterin, padahal beliau itu sibuk banget, tapi sempet-sempetnya nganterin kasur ke rumah saya. Terus ngegotong-gotong sendiri, sama meja juga belinya di IKEA kalau nggak salah, IKEA. Terus waktu nganterin meja, saya waktu itu lagi nggak ada di apartemen. Nah beliau itu udah ngerakit itu, mejanya baru dan udah dirakit sama beliau. Mungkin karena tahu saya, mungkin dia kayak butuh, walaupun itu bisa kita pasang-pasang sendiri, tapi meja ini tuh kayak butuh obeng sendiri. Bukan cuma L-nya doang, tapi ada butuh obengnya sendiri. Mungkin karena tahu di rumah saya nggak ada obeng kayak gitu, akhirnya sama beliau dipasangin. Profesor masangin gitu, terus nganterin sendiri. Pas saya nggak ada di rumah, akhirnya beliau ngangkat sendiri, dan mejanya itu berat. Apartemen saya di lantai 3, dan beliau ngangkat mejanya itu sendirian, ngangkat sendiri. Itu wow, baik banget. Terus beberapa lama kemudian saya bukan dikasih sih, dipinjemin selama kuliah di sini, dipinjemin iPad. Karena beliau itu kan dapat dana penelitian yang besarnya kurang lebih 12 miliar. Nah, ngambil dari dana itu ngasih saya iPad. Saya ulangi lagi, bukan ngasih tapi minjemin selama saya kuliah di sini. Terus iPad yang terbaru, terus apalagi yang beliau itu baiknya. Terus beliau itu juga beberapa kali ngundang makan, ketemu sama anak istrinya, ngundang nonton ke acara teater. Anak sama istrinya itu ada yang main teater, dan saya pernah diundang nonton teater istri sama anaknya. Terus pernah diundang makan juga, makan malam sama anak sama istrinya itu beberapa kali. Bukan cuma saya aja yang diundang, tapi juga mahasiswa bimbingan beliau yang lainnya juga. Nah, teman saya yang bimbingan sama beliau juga bawa istrinya, dan ternyata saya tanya ke teman saya ini, emang pembimbing saya ini benar-benar baik banget. Teman saya ini juga pernah diajakin nonton NBA di negara bagian yang lain. Terus pas makan itu juga kan saya belum beli mobil. Akhirnya beliau itu juga jemput saya, udah traktir makan tapi ngejemput juga. Itu wow, padahal saya bisa aja naik bus, walaupun bis di sini sistemnya nunggunya agak lama. Kata beliau ya udah dijemput aja. Terus pas ketemu sama istrinya juga tahu saya kan saya bilang kalau saya itu kan dari Indonesia, nggak terbiasa sama dingin. Terus sama istrinya saat lagi makan, saat itu juga habis makan, istri beliau itu keluar karena dari restoran sampingnya itu ada salah satu toko furnitur, perabot rumah. Dibeliin
selimut yang tebal. Akhirnya saya dibeliin sama istri beliau, ini buat kamu, buat dipakai biar nggak kedinginan. Itu satu keluarga baik banget. Terus mau ketemu beliau juga gampang banget, dan kalau di chat itu balasnya juga cepat. Mau ada masalah apa, beliau itu ngasih waktu buat bimbingan ke kita minimal 2 minggu satu kali. Itu ada waktu buat bimbingan face to face yang kurang lebih 1 jam, dan setiap mahasiswa bimbingan beliau itu beliau kasih waktu untuk itu. Terus tapi ada juga rapat mingguan yang ngomongin tentang masalah penelitian secara tentang penelitian proyeknya beliau aja. Jadi saya sama teman mahasiswa bimbingan beliau yang lain, sama beliau juga sama mahasiswa yang lain juga ngobrol bareng-bareng di situ. Kadang kalau lagi rapat weekly meeting yang project penelitian, seringnya malah nggak ngomongin penelitian tapi tentang nanya kabar satu sama yang lain aja. Jadi sepertinya fokus beliau itu kayak encourage, ngasih dukungan ke mahasiswa-mahasiswa biar lulus kayak tepat waktu, biar dapetin pekerjaan yang diinginkan. Saya pernah juga dengar salah satu teman saya yang dibimbing sama beliau, kan udah mau lulus saat ini di tahun ke-6, dan ditanya tuh sama beliau, kamu mau kerja di mana? Kayak mau kerja di Singapura, saya ada temen dosen yang dekat di sana, kalau kamu mau nanti saya kasih surat rekomendasi. Terus teman saya juga pernah, saya mau balik ke Taiwan aja karena teman saya itu kan aslinya dari Taiwan. Terus saya minta rekomendasi dari kamu ini maksudnya pembimbing. Beliau pembimbing saya ini dengan gampang aja ngasih bimbingan. Oh iya, saya dengan senang hati ngirim-ngirim itu prosesnya, dan beliau langsung kerjain. Padahal beliau itu sibuk banget. Contoh lainnya itu juga baiknya beliau itu adalah saya sebenarnya bukan research assistant, tapi saya dikasih kantor sama beliau. Beliau minta ke salah satu staff yang ada di fakultas untuk ngasih kantor ke saya. Jadi saya dapat ruangan yang deketan sama teman saya. Jadi kalau ngomongin project sama senior saya yang satu project itu lebih mudah. Tapi di fakultas itu lagi ada kayak renov, mereka kayak mau ngebangun suatu laboratorium robotik. Jadi ada beberapa orang yang kena gusuran, termasuk saya kena gusuran. Terus selama kurang lebih 1 bulan saya belum dapat kantor baru karena mungkin emang gak ada ruangannya juga. Lantas sama beliau itu dikasih ruangan beliau untuk kantor beliau itu boleh kita masukin saya sama teman saya untuk jadi kantor kami berdua, karena alasannya beliau jarang ada di kampus, jadi kalian boleh pakai kantor saya kapanpun. Terus dikasih akses kunci untuk masuk ke kantor beliau. Jadi kami kantornya adalah kantor ruang dosen profesor yang ada di USA. Nah, itu sedikit pengalaman saya. Jadi menurut saya ranking kampus itu penting, tapi teman-teman kalau mau apply kampus ke USA, pastikan juga dapat mentor, dosen pembimbing yang baik banget, mudah ditemui, jangan sampai sulit ditemui. Karena ada teman saya yang sampai 1 semester itu belum ketemu sama pembimbingnya, karena 1 semester pertama buat saya itu adalah salah satu yang paling penting banget. Dalam artian kalau teman-teman belum pernah studi ke luar negeri, itu ada yang namanya gegar budaya, apalagi pas bukan budaya secara umum aja, tapi budaya belajarnya juga beda. Kalau enggak siap-siap itu bikin stres banget di semester pertama. Untungnya ada dosen pembimbing saya ini yang bisa konsultasi gimana sih cara ngadepin gegar budaya belajar ini. Secara khusus tuh yang bikin saya kaget banget, saya kemampuan bahasa Inggrisnya tuh masih kurang banget. Sedangkan kelas di Amerika itu style belajarnya tuh setiap di kelas mereka aktif banget. Semua orang tuh kayak tunjuk tangan, ngasih pendapat, ngasih ide. Terus saya karena bahasa Inggris saya masih kacau, akhirnya saya lebih banyak diem dan saya ngerasa bodoh banget. Saya kayak nggak ngerti apa-apa, saya nggak ngerasa kompeten. Terus itu bikin saya stres sih. Nah, untungnya karena punya pembimbing yang mudah diakses, yang responsif, yang mau ngebantu, akhirnya itu bisa sedikit meredam
stresnya. Bayangin kalau saya dapat pembimbing, walaupun saya kuliah di kampusnya bagus banget, tapi dosennya itu kalau mau di email jarang bales, atau kalau di chat juga bareng bales, di SMS juga jarang bales, sulit ditemui. Wah, itu apalagi kalau buat program doktoral itu kan, apalagi di Amerika kan bisa 4 tahun, 5 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun. Jadi harus punya hubungan yang baik, dan dosen yang ngarahin kita kemana, bukan cuma bisa lulus tepat waktu, tapi habis lulus tepat waktu mau kerja di mana. Nah, alhamdulillah untungnya dosen pembimbing saya ini ngasih proyeksi, nanti kalau kamu mau lulus maunya kayak kemana, mau nanti diarahin sama beliau begitu. Itu sedikit sharing aja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.